فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الكلام كلام الله وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي في الدين kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna, sebagai ilah yang memiliki kesempurnaan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagai Rabbuna wa Rabbu kulli syai', Rabb kita yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita berbagai nikmat dan mengatur segala sesuatu yang ada dalam semesta ini untuk kebaikan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat yang mulia ini yang telah disampaikan oleh para utusannya sejak awal hingga akhirnya, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adanya syariat tersebut adalah memberi kebaikan kepada manusia, menunjukkan kepada manusia, memberikan penerangan dalam gelapnya kebodohan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan bahwasanya manusia ini sifat dasarnya kebanyakannya memiliki sifat zaluman jahula, zalum yang sangat sering menzalimi baik dirinya sendiri maupun orang lain, jahula dan sangatlah jahil, sangatlah bodoh, dilahirkan dalam ketidaktahuan. Jikalau dia tidak berusaha untuk mempelajari, akan terus menjadi orang yang tidak mengetahuinya. Maka dengan adanya syariat yang mulia ini yang disampaikan oleh para al-anbiya, para rasul, maka kita bisa menerangi gelapnya kebodohan yang ada pada diri kita sehingga menjadi terang benderang dengan cahaya ilmu. Terang benderang untuk bisa menapaki jalannya kehidupan, yang dimana jalan ini penuh dengan rintangan, yang dimana dalam perjalanan hidup di dunia ini kita diberikan tanggung jawab dan beban untuk menunaikan amanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang tadi kita dengarkan bersama dalam salat kita, yang diingatkan oleh imam kita. Allah Subhanahu wa taala firman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, sebuah tanggung jawab yang berat terhadap langit dan bumi. Fa abaina an yahmilnaha, namun keduanya tidak sanggup, rasa berat untuk bisa menaikkan amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, dan langit dan bumi tersebut mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pelonggaran, agar tidak diberikan pada mereka amanah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala wa hamalahal insan, maka akhirnya yang memikul tanggung jawab tersebut adalah manusia. Kita lah memikul tanggung jawab tersebut, amanah tersebut. Itu amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, mempelajari tentang syariat Allah dan menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Padahal apa? Padahal pada dasarnya Allah sebutkan sifat kita, innahu kana zaluman jahula. Maka untuk bisa menerangi jalan kita di dalam menunaikan
tanggung jawab kita, di dalam menunaikan amanah kita yang telah kita pikul bersama sejak diciptakannya kita, yang dimana di belakang tanggung jawab tersebut terdapat kenikmatan-kenikmatan yang besar, terdapat kebahagiaan yang hakiki, yang sempurna. Maka untuk bisa menerangi jalan ini, kita harus meneranginya dengan ilmu, harus mempelajari tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini adalah cahaya, dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini berisi nasihat-nasihat, perintah-perintah kebaikan kepada semuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah." Agama ini, ajaran agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Itu maknanya syariat Islam ini apapun bentuknya, apapun perintah tersebut, dengan segala macam perintah ataupun larang-larang yang ada di dalamnya, adalah sebuah bentuk nasihat, adalah sebuah bentuk iradatul khair, keinginan kebaikan yang Allah SWT inginkan bagi kita. Maka para sahabat bertanya ketika mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, agama ini nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk kebaikan siapa nasihat yang ada dalam agama ini? Untuk kebaikan Rasul saja kan? Ternyata Rasulullah SAW sebutkan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Agama ini isinya nasihat. Yang nasihat itu berisi tentang kebaikan yang ditujukan kepada kita di dalam bermuamalah kepada Allah. Lillah, kebaikan di dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabih, dan juga kebaikan dalam bentuk bagaimana muamalah kita terhadap kitab yang Allah turunkan. Wali rasulih, dan juga tentang bagaimana kita bermuamalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, serta agama ini adalah nasihat yang dimana di dalamnya terdapat anjuran dan perintah kebaikan tentang bagaimananya kita bermuamalah kepada a'immatul muslimin, kepada orang-orang yang Allah tunjuk mereka sebagai pemimpin, para a'immah. Wali amatihim, dan juga berisi nasihat kebaikan tentang bagaimana kita bermuamalah terhadap kaum muslimin secara umum. Maka di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya aturan aja syariat ini, syariat Islam yang mulia ini adalah nasihat, yang dimana dalam nasihat tersebut berisi tentang bagaimana caranya kita bermuamalah kepada para a'immah. Oleh karena itu, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, di bab yang ke-78, pertemuan kita pada pagi hari ini, beliau membawakan bab yang berjudul Bab Amri Wulatil Umuri Birrifqi Bi Ra'ayahum wa Nasihatuhum wa Syafaqati alaihim. Bab perintah syariat kepada para pemimpin-pemimpin di dalam segala urusan agar mereka bersikap lembut terhadap orang-orang yang mereka pimpin, dan perintah agar mereka memberikan nasihat dan bersikap kasih sayang terhadap orang yang mereka pimpin tersebut, serta larangan dari syariat agar mereka tidak bersikap curang ataupun berlaku kasar dan mengabaikan maslahat-maslahat orang yang mereka pimpin, serta lari dari menunaikan kebutuhan mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di 3 bab berturut-turut beliau membawakan permasalahan tentang bagaimana adabnya seorang muslim di dalam bermuamalah terhadap orang yang memimpinnya, dan juga bagaimana sikap seorang pemimpin muslim di dalam bermuamalah terhadap orang yang dipimpinnya.
Maka dimulai dari bab yang ke-78 ini beliau bawakan permasalahan tentang haknya orang yang dipimpin, haknya kaum muslimin secara umum yang wajib ditunaikan oleh para pemimpin-pemimpinnya. Baik pemimpin di sini adalah pemimpin dalam skala besar, yaitu para ru'asa, para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin wilayah, maupun pemimpin dalam skala kecil, seperti seorang pimpinan dalam sebuah komunitas, seorang pimpinan dalam selingkup masyarakat tertentu. Maka di sini ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan sebagai bentuk an-nasihah di dalam menjalankan ajaran Islam yang mulia ini. Beliau bawakan beberapa dalil yang menjelaskan tentang kewajiban orang-orang yang memimpin terhadap rakyatnya. Yang pertama, dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah sayapmu, yaitu tawaduklah engkau, bersikap rendah hati, liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul sekaligus sebagai pemimpinnya kaum muslimin ketika itu. Maka pemimpin kaum muslimin di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin tertinggi mereka. Selain sekaligus sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, maka beliaulah pemimpin kaum muslimin ketika itu. Tidak ada pimpinan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin kaum muslimin ketika itu. Sehingga semua perkara dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusannya dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin tertinggi yang langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang berusaha untuk menentangnya. Lalu bersamaan dengan itu, di posisi beliau sallallahu alaihi wasallam yang begitu tinggi sebagai seorang pemimpin, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada beliau, wakhfid janahak, rendahkan hatimu, turunkan sayapmu, jangan meninggikan diri, jangan menyombongkan diri, jangan menganggap bahwasanya selainmu itu rendah. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkan hatimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka di dalam ayat ini terdapat perintah kepada Nabi dan juga kepada setiap orang yang dia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang diikuti, sebagai orang yang ditaati, sebagai orang yang memiliki posisi yang tinggi di kalangan orang-orang sekitarnya, di lingkup orang-orang yang berada dalam wilayahnya. Allah perintahkan kepada mereka semua agar mereka memiliki sifat tawadhu, agar mereka memiliki sifat rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak kemudian menganggap bahwasanya rakyat mereka, pimpinan orang yang dipimpin olehnya ini lebih rendah. Ini diantara hal yang Allah SWT perintahkan kepada Nabi-Nya yang mulia dan kepada setiap orang yang Allah tunjuk dia sebagai a'immah, sebagai pemimpin. Ayat yang kedua dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah memerintahkan perbuatan adil dan perbuatan ihsan, perbuatan baik, wa ita'idil qurba, dan agar kalian memberikan sedekah kepada para kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran, wal baghi,
dan juga perbuatan perzinaan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah ingatkan kalian agar kalian berzikir, yaitu agar kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini pun Allah SWT tegaskan perintahnya kepada kita semua secara umum dan juga kepada orang-orang yang memiliki wewenang, yang memiliki tanggung jawab memimpin. Allah perintahkan kepada mereka semua dan kepada kita semua, innallaha ya'muru bil adli. Allah perintahkan agar kalian berlaku adil, melakukan keadilan di dalam menunaikan tugas-tugasnya, di dalam bermuamalah kepada siapapun yang dia jumpai. Wal ihsan, dan juga berbuat ihsan, yaitu melakukan hal terbaik yang bisa memberikan maslahat bagi orang yang bermuamalah dengannya. Maka ayat ini selayaknya kita renungkan dalam diri kita. Kita diperintahkan agar berbuat adil. Bahkan dalam lingkup kepemimpinan yang kecil, dalam rumah tangga, seorang kepala rumah tangga, dia dituntut untuk berbuat adil kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya. Sehingga Rasulullah SAW pernah suatu ketika melihat ada seorang yang dia mencium anaknya, menunjukkan kasih sayang kepada putranya. Maka Nabi SAW bertanya, apakah engkau perlakukan seperti itu kepada setiap anak-anakmu? Menunjukkan bahwasanya orang tua pun harus bersikap adil kepada anak-anaknya. Ketika ada dua anaknya di hadapan dia, kemudian dia mencium salah satunya, maka jangan dibiarkan yang satunya kemudian diabaikan. Tidak. Ini akan menimbulkan rasa iri dalam anak tersebut dan menunjukkan bahwa orang tersebut tidak bersikap adil dalam memberikan kasih sayang. Sehingga sebagai orang tua diperintahkan untuk berbuat adil di antara anak-anaknya. Ketika dia menunjukkan kasih sayang kepada sebagiannya, namun dia tidak memberikan kasih sayang kepada sebagian yang lain, dia abaikan, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, Rasulullah SAW kabarkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah orang yang diminta menunaikan amanah, dan masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang dibebankan kepadanya. Di antara amanah sebagai orang tua, yang dia adalah seorang pemimpin dalam keluarganya, seorang ayah, maka dia diperintahkan untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Begitu juga kepada istri-istrinya, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan demikian, dan Rasulullah SAW ancam orang yang tidak adil terhadap istri-istrinya. Di mana Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Janganlah kalian kemudian lebih cenderung kepada sebagian yang lain dari istri-istri kalian, dan kalian abaikan sebagian yang lainnya seperti seorang wanita yang tidak memiliki suami. Maka seorang diperintahkan adil dalam setiap lingkup yang dia pimpin, entah itu dalam lingkup yang kecil, terlebih dalam lingkup yang besar. Karena Allah sudah perintahkan kepada kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kalian agar berbuat adil dan berbuat ihsan. Dua ayat ini cukuplah mewakili dari ayat-ayat yang lain yang menunjukkan wajibnya seorang pemimpin untuk berlaku lembut terhadap orang yang dipimpinnya, serta bersikap adil dan memberikan perbuatan ihsan terhadap mereka dengan apapun bentuknya. Adapun dari hadis-hadis yang beliau bawakan di dalam bab ini, yang pertama hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah SAW bersabda, masing-masing dari kalian adalah ra'in. Ra'in
ditafsirkan oleh para ulama, dijelaskan maknanya adalah man u'tumina ala syai'in wa hifdhihi. Maksudnya adalah setiap dari kalian adalah orang yang diberikan amanah, yang diberikan kepadanya sebuah amanah dan diminta untuk menunaikan amanah tersebut. Masing-masing dari kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun seandainya dia tidak memiliki orang lain yang dia pimpin, dia pun diberikan amanah. Apa amanah yang diberikan kepadanya? Dia diberikan amanah untuk menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga matanya, menjaga semua anggota tubuhnya agar tidak melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak memiliki orang lain yang dipimpinnya, tetap dia diberikan amanah kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya, hatinya, memimpin anggota tubuhnya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sebutkan manusia kullukum, semua dari kalian tidak terkecuali. Terlebih di samping dia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, dia pun memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Maka Nabi SAW berikan contoh-contohnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin, maka dia diberikan amanah dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak-hak orang yang dipimpin. Apakah dia telah menunaikan hak-hak mereka? Apakah ketika memimpin dia telah memimpin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan ridhai, atau justru sebaliknya? Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Warrajulu ra'in, begitu juga seseorang, dia pun adalah orang yang diberikan amanah di dalam urusan keluarganya, dalam lingkup keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat tentang orang-orang yang dipimpinnya dalam keluarganya. Maka sebagai orang tua, sebagai seorang kepala keluarga, dia diberikan amanah agar dia menjaga keluarganya agar tidak terjerumus di dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Allah perintahkan kepada kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Jikalau dia mengabaikan ini, jikalau dia abaikan menjaga dan mengajak keluarganya untuk menjauhi neraka, menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat sedikit. Kita wajib untuk membawa keluarga kita, istri, anak-anak kita, dan orang-orang yang berada dalam rumah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia biarkan mereka melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dia nasihati, tidak dia cegah, tidak dia ajari, tidak dia arahkan, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah contoh kecil saja, Rasulullah SAW perintahkan kepada orang tua untuk mengajak anaknya untuk sholat. Rasulullah SAW perintahkan muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian sholat. Siapa ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tidak perintahkan kepada anak, tapi yang diperintahkan adalah orang tuanya. Muru, perintah itu tertujunya kepada orang tua. Nanti orang tua yang memerintahkan kepada anak-anaknya. Muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian tatkala mereka sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka jikalau mereka masih meninggalkan salat, mengabaikan salat tatkala mereka sudah berusia 10 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan kepada kita sebuah amanah, yang amanah ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang istri pun adalah sebagai seorang yang diberikan amanah dalam urusan rumah suaminya, anak-anaknya, rumah suaminya,
dan juga anak-anaknya diminta untuk dia tunaikan hak-haknya. Di mana sebagai seorang istri dia diperintahkan untuk muasyarah bil ma'ruf terhadap suaminya, agar dia taat di dalam perkara-perkara kebaikan dan agar dia mentarbiyah anak-anaknya dan mengarahkan anak-anak tersebut kepada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah yang diberikan kepadanya. Wal khadimu ra'in, dan bahkan seorang budak dia pun adalah orang yang diberikan amanah dalam urusan menjaga harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya kelak tentang yang dia diamanahkan kepadanya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing dari kalian ini adalah ra'in, adalah orang yang diberikan amanah, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah yang diberikan kepadanya. Maka hadis ini haruslah terus kita ingat. Hadis ini haruslah terus kita hadirkan dalam diri kita. Masing-masing dari kita ini adalah ra'in. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang terdepan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, tinggalkan larang-larang Allah. Kemudian amanah selanjutnya amanah terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Entah itu keluarga kita, entah itu tetangga kita, entah itu adalah kaum muslimin secara umum, maka kita masing-masing ini diberikan tanggung jawab untuk bisa menunaikan kepada semuanya hak-haknya masing-masing. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita agar bisa menjadi orang-orang yang menunaikan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadis yang selanjutnya dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang hamba yang Allah berikan kepada dia kepemimpinan terhadap orang lain. Jadi apabila seorang ditunjuk sebagai seorang pemimpin, apapun posisinya, entah kepemimpinan dalam skala yang kecil atau kepemimpinan dalam skala yang besar, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan, tidaklah ada seorang hamba yang Allah tunjuk dia sebagai pemimpin terhadap suatu, yamutu yauma yamutu, kemudian ketika dia meninggal ternyata dia berbuat ghash, ternyata dia berbuat curang, dia tidak menunaikan amanahnya. Al-ghish, yaitu dia tidak menunaikan amanah. Curang dikatakan al-ghish ketika seorang dipercaya sesuatu kemudian orang lain merasa tentram kepada dia, beranggapan dia akan menunaikan tugas-tugasnya, ternyata apa? Ternyata tidak dia tunaikan. Yang seperti ini dikatakan ghasun, dia berbuat curang, tidak menunaikan amanah dalam kepemimpinannya, di dalam posisinya, illa haramallahu alaihi jannah, maka niscaya Allah akan haramkan baginya surga. Ya billah. Seorang yang diberikan kekuasaan, seorang yang diberikan posisi kepemimpinan terhadap sesuatu, terhadap orang lain, yang jikalau dia tidak menunaikan amanah dia dan tugas-tugasnya sesuai yang Allah Subhanahu wa taala tunaikan, maka kelak dia terhalang dari masuk surga bersama mereka. Maka ini merupakan sebuah hal yang penting bagi kita semua, terlebih apabila kita diberikan sebuah posisi kepemimpinan, sebuah tanggung jawab untuk bisa memimpin orang lain atau memimpin sekelompok orang, agar kita berusaha untuk menunaikan amanah yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan arifah, tawadhu, bersikap lembut, kemudian menunjukkan kasih sayang terhadap mereka, kemudian melakukan upaya-upaya yang memberikan maslahat kebaikan untuk mereka semua, menunaikan hajat dan kebutuhan mereka. Ini berbentuk
amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, falam yahudha binushihi lam yajid raihatal jannah. Jikalau dia tidak menunaikan amanah tersebut dengan nasihatnya, itu dia tidak memberikan nasihat kepada kaum muslimin, maka dia tidak akan mendapati bau surga, mendapati aroma surga. Wa fi riwayatin Muslim, dan riwayat yang lain, ma min amirin yali umurul muslimin, tidaklah ada seorang pemimpin yang dia menangani urusan kaum muslimin, summa la yajhadu lahum, kemudian dia tidak serius di dalam mengurusi urusan mereka, wa yansahu lahum, dan dia tidak memberikan nasihat terbaik untuk kaum muslimin, tidak memberikan pilihan yang terbaik bagi kaum muslimin, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, melainkan dia tidak akan masuk bersama kaum muslimin ke dalam surga, masuknya belakangan. Karena dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan, sehingga tidak akan masuk bersama-sama kaum muslimin. Belakangan dia masuknya. Ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang-orang yang dia melalaikan kewajibannya di dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan ini adalah sebuah tugas berat. Sebagai tugas berat yang apabila seorang merasa dia tidak sanggup untuk memikulnya, maka lebih baik dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Jikalau memang dia merasa tidak sanggup dan tidak memiliki kemampuan untuk bisa menunaikan amanah yang diberikannya, maka hendaknya dia jangan menjerumuskan dirinya ke dalam sebuah tanggung jawab yang besar. Namun jikalau dia memandang dia sanggup untuk memikulnya, dia memiliki kompeten dan cukup ilmu untuk bisa menunaikan amanah-amanah di dalamnya, maka tidak mengapa kemudian dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan amanah-amanah tersebut. Maka masing-masing tentunya akan bertanggung jawab atas apa yang dia pilih di dalam hal tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hada, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di rumahku ini. Lihat bagaimana Aisyah menekankan lagi bahwasanya benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal ini, dan hal ini beliau panjatkan dalam doanya. Berarti doa dari Nabi SAW dan doa dari seorang Rasul yang tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahinya. Apa doa beliau? Ternyata Nabi SAW berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, barang siapa diberikan wewenang di dalam mengurus urusan umatku apapun bentuknya, kemudian dia menyulitkan mereka, mempersulit mereka, dia tidak bersikap lembut terhadap mereka, dia mempersulit urusan mereka, tidak memberikan kebaikan bagi mereka, fashquq alaihi, maka persulit urusan. Itu ada di Nabi SAW. Barang siapa dia diberikan posisi untuk bisa memimpin kaum muslimin, memimpin sekelompok dari kaum muslimin, kemudian di dalam kepemimpinannya dia justru mempersulit kaum muslimin, maka Nabi SAW mendoakan agar dia dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, dan barang siapa yang dia menangani urusan umatku apapun bentuknya, kemudian dia bersikap lembut kepada mereka, dia mempermudah urusan mereka dan bersikap baik kepada mereka, farfuq bihi, maka bersikap lembutlah kepadanya ya Allah. Doa dari Nabi SAW kepada para pemimpin, yang satu didoakan keburukan, yang satu didoakan kebaikan. Ini doakan keburukan, apa doanya? Apa sebabnya? Dikarenakan dia mempersulit kaum muslimin, dia mengabaikan maslahat-maslahatnya kaum muslimin, dia tidak mau untuk memilihkan yang terbaik, memberikan nasihat bagi kaum muslimin. Adapun didoakan kebaikan adalah seorang pemimpin yang dia berusaha untuk menunaikan amanahnya, bersikap baik kepada kaum muslimin, bersikap lembut kepada kaum muslimin, berusaha untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan
kaum muslimin. Maka tinggal bagaimana kita memilih, ingin menjadi pemimpin yang didoakan keburukan atau pemimpin yang didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya jawabannya adalah kita ingin yang kedua. Kita ingin doakan kebaikan oleh Nabi yang mulia SAW. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba'di. Bani Israel, mereka dipimpin oleh para al-anbiya. Tasusu al-anbiya. Tasusu dalam bahasa Arab ini maknanya adalah as-siyasah, yaitu diperintah. Itu pemimpin mereka, pemerintahan mereka dikepalai oleh para nabi. Itu Bani Israel. Bani Israel yang memimpin mereka adalah para nabi. Setiap kali wafat seorang nabi, Allah datangkan penggantinya. Nabi lagi yang akan memimpin mereka. Wa innahu la nabiyya ba'di, tapi pada umatku ini, itu pada umat Islam, la nabiyya ba'di, sepeninggalku tidak ada nabi lain yang akan memimpin. Wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun, namun akan ada khalifah, yaitu pengganti Nabi SAW di dalam memimpin, para pemimpin. Fayakthurun, dan akan terus bertahap sampai nanti ada masanya di mana satu zaman ada lebih dari satu khalifah. Fayakthurun, saling berebut pemimpinan. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, kalau gitu apa yang kau perintahkan kepada kami? Bagaimana kami menyikapinya ketika apa? Ketika di satu zaman, di satu masa, di satu wilayah ada dua orang berebut kepemimpinan. Maka Rasulullah SAW bersabda, aufu bi bai'atil awal fal awal, tunaikan kewajibanmu terhadap yang dibaiat pertama kali, yang terdahulu dibaiat, yang terlebih dahulu diakui dan dinyatakan sebagai pemimpin, dialah yang berhak untuk dibela. Summa a'tuhum haqqahum, kemudian berikan hak-haknya, yaitu berikan haknya dengan cara apa? Kita dengar, kita taat dalam perkara kebaikan dan memberikan nasihat untuk hal-hal kebaikan. Ini hak-haknya para pemimpin. Kita tunaikan hak-haknya. Itu kalau seandainya sudah ada pemimpin yang dinyatakan sah, kemudian ada orang lain yang berusaha untuk menggulingkannya, maka Nabi SAW katakan apa? Tunaikan baiatmu, bela yang pertama. Ketika apa? Ketika ada yang kedua yang berusaha untuk menjatuhkannya. Maka tidak boleh dalam satu wilayah ini ada dua orang kepemimpinan yang saling bersamaan dalam posisinya. Yang demikian tentunya akan menimbulkan kekacauan. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu. Tidak, satu saja yang diakui sebagai pemimpin. Fal awwalu fal awwal, kata Nabi SAW. Yang lebih dahulu baru kemudian yang lebih dahulu. Itu kalau di satu apa? Di satu masa, di satu wilayah tersebut ada orang kedua yang berusaha untuk menggulingkannya. Was'alullaha alladzi lakum, dan kalau dia tidak menunaikan hak kalian, dia melalaikan hak kalian, maka mintalah kepada Allah sesuatu yang menjadi hak kalian. Gimana caranya? Bukan caranya dengan memberontak, bukan caranya dengan cara apa? Menuntut dengan keras, mengangkat senjata. Tapi caranya adalah kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar pemimpin tersebut dibukakan hatinya, agar dia menunaikan hak kewajiban-kewajiban yang memberikan haknya kaum muslimin. Fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum, karena kalau mereka tidak menunaikan amanahnya, tidak menunaikan kewajibannya, Allah lah yang akan meminta pertanggungjawaban
mereka. Yang akan minta pertanggungjawaban mereka Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak perlu pusing-pusing. Bagaimana ini mereka tidak menunaikan kewajibannya? Kita harus berusaha meluruskan kewajibannya. Caranya dengan kita memberikan nasihat. Apabila nasihat tersebut diterima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, terus berusaha cari langkah untuk bisa menyampaikan nasihat terbaik. Jika tetap tidak diterima dan hak-hak kita dilarang, hak-hak kita diambil, tertahan hak-hak kaum muslimin, maka kaum muslimin meminta kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT berikan kepada mereka hak-haknya. Demikianlah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semua itu demi menjaga apa? Demi menjaga ketentraman dan keamanan kaum muslimin, agar tidak timbul kekacauan, agar tidak timbul perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka mereka diperintahkan untuk tetap dengar dan taat selama tidak di dalam perkara kemaksiatan. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala li Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia berkata kepada Muawiyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimina fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Barang siapa ditunjuk sebagai pemimpin di dalam menangani urusan kaum muslimin, kemudian dia meletakkan batas, meletakkan penghalang antara dirinya dan kebutuhan kaum muslimin, yaitu kaum muslimin gak bisa menyampaikan kebutuhannya, tidak mau mendengar keluh kesah mereka, tidak mau mendengar permintaan mereka. Itu istilahnya dia menutup diri dari kaum muslimin. Dia tidak mau untuk mempedulikan kebutuhan mereka, tidak mau untuk memikirkan bagaimana kefakiran mereka. Ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumil qiyamah. Maka niscaya Allah akan menutup diri darinya. Allah tidak mau dijumpai olehnya. Allah tidak mau untuk mendengar permintaannya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengabarkan, barang siapa yang dia menjadi pemimpin dalam suatu urusan kaum muslimin, kemudian dia sengaja melarikan diri, menutup diri dari mendengar keluh kesahnya kaum muslimin, menutup diri dari menunaikan kebutuhannya kaum muslimin, tidak mempedulikan, menutup mata dari kebutuhan mereka, menutup mata dari kondisinya kaum muslimin, maka Allah akan menetapkan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mendengar permohonannya. Allah tidak akan mengabulkan kebutuhannya. Faja'ala Muawiyah, maka sejak saat itu Muawiyah ketika itu dinasihati oleh sahabat ini. Maka ketika itu sejak saat itu Muawiyah menempatkan ada orang yang terus mencari tahu kebutuhan kaum muslimin sebagai apa? Perwakilannya Muawiyah. Disuruh dia cari tahu apa yang dibutuhkan kaum muslimin, apa yang dibutuhkan rakyatnya, supaya segera langsung disampaikan kepada Muawiyah, supaya tidak tertunda lagi, supaya orang apa? Ketika butuh sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu kepada pemimpinnya, bisa tersampaikan keluh kesahnya, bisa tersampaikan kebutuhannya, agar mereka bisa semua sampai. Ketika ada seorang ingin memberikan nasihat, tersampaikan nasihatnya. Demikianlah seharusnya seorang pemimpin, tidak menutup diri dari orang yang dipimpinnya, tapi harus membuka diri. Apa yang diinginkan rakyatnya, bagaimana keluh kesah mereka, apa yang sedang mereka hadapi, kesulitan apa yang sedang mereka hadapi, mencoba untuk memikirkan bagaimana mencari solusinya, mencoba untuk memikirkan bagaimana membantu mereka agar keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Demikianlah seharusnya seorang pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan kewajiban-kewajiban mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tanggung jawab yang akan mereka pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qanifidin azanillahu wa iyyakum.
beliau iringi bab tentang perintah kepada para pemimpin untuk bersikap lembut dan menunaikan kebutuhan rakyat-rakyatnya. Beliau iringi dengan bab yang berbicara tentang keutamaan dan pahala yang didapatkan oleh pemimpin yang bersikap adil dan bersikap amanah di dalam menunaikan tanggung jawabnya. Beliau bawakan bab dengan judul Babul Wali Al-Adil, bab seorang pemimpin yang adil. Yang pertama, firman Allah SWT dalam surat An-Nahl yang tadi juga beliau sampaikan pada bab sebelumnya, yaitu Allah SWT firman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah ingatkan kalian tentang perintah berbuat adil ini agar kalian mengingat Allah, agar kalian berzikir. Maka berzikir tidak hanya dengan lisan. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya berzikir kepada Allah juga masuk kategori berzikir adalah apa? Ketika seorang melakukan amal soleh sesuai dengan apa yang dibebankan kepadanya. Maka seorang pemimpin bagaimana berzikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tadzakurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadzakurnya adalah dengan cara dia bersikap adil dan berbuat ihsan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Karena Allah sebutkan dalam akhir ayat ini, ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Allah ingatkan kalian agar kalian tadzakkur, agar kalian mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain dalam surat Al-Hujurat ayat 90, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat adil di dalam menunaikan tanggung jawabnya, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membersamainya, memberikan taufik kepadanya dalam pergerakan tangannya, di dalam langkah kakinya. Dan apabila dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendengar doa dan mengabulkannya. Dan jikalau dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan melindunginya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu wa ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu min nafsil abdi. Qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, dengannya dia melihat. Jadi Allah akan membersamai pendengarannya. Maka yang dia dengar adalah perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan membersamai penglihatan yang dengannya dia melihat. Akan membersamai tangan yang dengannya dia bergerak, dan akan membersamai langkah kakinya yang dengannya dia melangkah. Wala in sa'alani, dan jika dia minta, la u'tiyannahu, niscaya aku akan kabulkan. Wala in ista'adzani, jika dia minta perlindungan, niscaya aku akan lindunginya. Keutamaan yang didapatkan bagi orang yang telah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang selanjutnya yang menunjukkan keutamaan pemimpin yang adil, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketika itu matahari didekatkan. Di hari ketika itu tidak ada yang menghalangi panasnya matahari sampai kepada kita sehingga keringat-keringat bercucuran. Di hari kiamat masing-masing merasakan bagaimana panasnya, masing-masing merasakan bagaimana keringatnya menenggelamkannya. Maka ketika itu ada orang-orang yang mendapatkan naungan dan teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja itu? Di antaranya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil, keadilannya akan menjadikan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan dan teduhan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika itu tidak ada teduhan lain. Kita bisa rasakan di dunia saja. Di siang hari betapa teriknya matahari. Seharian kita berdiri tanpa berteduh akan sangat menyusahkan kita, akan sangat menyakiti kita.
bagaimana halnya nanti di hari kiamat, yang dimana satu hari saja sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Waliyadzubillah. Maka kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mendapat naungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, seorang pemuda yang hidupnya tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak masa muda dia terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat naungan Allah kelak pada hari kiamat. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya tergantung di masjid. Itu terus menunggu kapan ada kesempatan untuk bisa datang ke masjid untuk beribadah, salat, untuk hadir di majelis ilmu. Ketika ada kesempatan masjid diadakan acara yang dimana di situ bisa beribadah kepada Allah, segera dia. Selesai dari salat fardu, masih menunggu salat fardu yang berikutnya. Terus hatinya tergantung dengan masjid, tidak terlalaikan dari masjid, dekat hatinya dengan masjid, berusaha untuk terus memakmurkan masjid dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warujulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, bertemu karena sama-sama sedang menjalankan ketaatan, bertemu sama-sama di majelis ilmu yang sedang mempelajari syariat Allah, bertemu ketika bersama-sama menaikkan ibadah salat berjamaah yang sama-sama mereka beribadah kepada Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan mereka pun berpisah karena Allah. Berpisahnya karena yang satu sudah menjemput ajalnya untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Yang satu dia masih berada di dunia. Akhirnya berpisahnya pun karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang yang seperti ini tumbuh kasih sayang di antara mereka, keakraban, kedekatan di antara mereka adalah dua orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan yang keempat, warajulun da'atu imra'atun dzatu mansabin wa jamal. Seorang yang diajak seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, yaitu diajak berzina, faqala inni akhafullah. Kemudian dia jawab, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat godaan di depan mata, dapat perlindungan karena wanita ini punya kedudukan tinggi, tidak ada yang berani untuk mengusiknya dan tidak ada yang berani untuk menelusuri kasusnya karena dia punya perlindungan. Namun dia katakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Yang selanjutnya yang keenam adalah seorang yang dia bersedekah, fa akhfaha, dan dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itu menunjukkan dia tidak menghitung-hitung di dalam sedekahnya. Dan yang terakhir yang ketujuh, rajulun dzakarallaha fa fadat aina. Seorang yang dia mengingat Allah kemudian meneteslah air matanya. Tujuh orang ini, tujuh orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menjadikan kita termasuk orang-orang yang dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak naungan kecuali naungannya. Dan semoga Allah selalu menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menunaikan amanah kita, apapun posisi kita, baik sebagai seorang pemimpin ataupun seorang yang dipimpin, karena masing-masing memiliki kewajibannya dan masing-masing diperintahkan untuk menunaikan hak yang lainnya. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak.